bahwa saat ini di tahun 2024 ini berdasar rekapitulasi yang dibuat oleh Kemenko Polhukam dari 10.000 pengaduan, itu 2.587 adalah kasus tanah adat. Jadi ini memang masalah besar di negeri ini. Ada orang yang mengatakan, ada aturannya kan sudah ada, tinggal laksanakan. Anda semudah itu. Justru ini aparatnya yang tidak mau melaksanakan aturan. Tetapi tentang silang sengkarut mengenai kedaulatan atas tanah, baik yang diakui oleh adat maupun untuk kepentingan pemerintah maupun kepentingan sosial, pemerintah harus hadir dengan regulasi yang jelas. Apa yang harus kita lakukan? Strateginya adalah penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum. Karena kalau jawabannya laksanakan aturan, itu normatif. Jadi kalau aparat penegak hukum itu hanya orang paling atas yang bisa memerintahkan siapa pimpinan penegak hukum itu. Calon Wakil Presiden nomor urut 3, Mahfud MD bilang kasus tanah adat adalah masalah besar di negara Indonesia. Apa alasannya? Saya ingin mulai masalah ini dengan pengalaman bahwa saat ini tahun 2024 ini berdasar rekapitulasi yang dibuat oleh Kemenko Polhukam dari 10.000 pengaduan itu, 2.587 adalah kasus tanah adat. Jadi ini memang masalah besar di negeri ini, ungkap Mahfud saat debat Cawapres 2024 di Gedung JCC Senayan, Jakarta, Minggu, tanggal 21 Januari tahun 2024. Ada yang katakan aturannya kan ada, tinggal laksanakan. Tidak semudah itu. Ini justru aparatnya yang tidak mau laksanakan aturan, akal banyak sekali, imbuhnya. Menurut Mahfud, kasus perampasan tanah adat ternyata kebanyakan dilakukan oleh perusahaan tambang yang melakukan eksplorasi sumber daya alam. Hal ini sudah dia diskusikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 4 hari lalu ketika kami ketemu di KPK, saya ulangi, KPK katakan itu banyak penguasaan tanah, izin tambang udah dicabut nih. Pengalaman saya juga, ada sudah dicabut oleh MA tidak dilaksanakan sampai 1,5 tahun, IUP izin usaha pertambangan yang dikatakan Mas Gibran, ucapnya. Menurut Mahfud, kasus perampasan tanah adat ternyata kebanyakan dilakukan oleh perusahaan tambang yang melakukan eksplorasi sumber daya alam. Hal ini sudah dia diskusikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 4 hari lalu ketika kami ketemu di KPK, saya ulangi, KPK katakan itu banyak penguasaan tanah, izin tambang udah dicabut nih. Pengalaman saya juga, ada sudah dicabut oleh MA tidak dilaksanakan sampai 1,5 tahun, IUP izin usaha pertambangan yang dikatakan Mas Gibran, ucapnya. Padahal kata Mahfud, keputusan yang menyangkut kasus konflik tanah khususnya soal pelanggaran tanah adat sudah diputuskan seperti di tingkat Mahkamah Agung, MA. Namun sayangnya, keputusan yang sudah inkrah tersebut jarang dilaksanakan. Menurut Mahfud, masalah utamanya adalah di sistem birokrasi. Maka dia berjanji akan membereskan masalah ini.
Oleh sebab itu kalau ditanya apa yang harus kita lakukan, strateginya adalah penertiban birokrasi pemerintah dan aparat penegak hukum, karena jawabannya laksanakan aturan itu normatif. Jadi kalau aparat penegak hukum paling atas yang bisa perintahkan siapa pimpinan penegak hukum itu, sekian tutupnya.